Dulu kalau standarnya normal 1 dinar sama dengan berapa? 10 dirham. 10 dirham. Pernah dengar hadis Urwah Al-Bariqi? Urwah Al-Bariqi ini salah satu sahabat yang pernah dipesani Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong belikan seekor kambing. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikasih uang berapa? 1 dinar. Sampai di pasar, Urwah Al-Bariqi membeli 2 ekor kambing. Dibawalah pulang. Kemudian ketika di jalan, salah satu kambing ditawar orang. Berapa harganya? 1 dinar. Beliau balik pulang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa seekor kambing dan 1 dinar. Berarti standar di masa silam seekor kambing itu harganya 1 dinar. Dan itu sama dengan 10 dirham. Jadi orang di masa silam beli kambing 10 dirham dapat 1. 1 dinar juga dapat 1. Ini yang kemudian menguatkan kalau kita gunakan standar komoditas, emas itu ketika ditukar dia lebih mengimbangi dibandingkan perak. Sekarang kalau 10 dirham berarti berapa? Berapa gram perak? 600.000, Pak. 600.000. Cukup nggak untuk beli kambing? Nggak cukup. Cempe, Pak ya. Nah, ini. Baik. Saya akan buat kurva kira-kira bagaimana cara perhitungan zakat. Ini waktu ya, T. Yang ini nilai harta, apa? H. Tadi kita telah menyebutkan bahwa 1 nisab berapa untuk uang? Berapa? 42. Kita genapkan saja 43 ya. 43 juta dengan asumsi nilai emas 500.000. Ini bisa naik turun mengikuti harga emas. Misalnya inilah nilai nisab. Ini nilai 43 juta. Ada orang yang dia pertama punya modal misalnya di sini 5 juta. Sudah. Sejalan dengan berjalannya waktu, hartanya terus naik, bertambah terus ya. Bertambah terus. Sampai misalnya pas persis di sini. Ini sekarang bulan apa? Sya'ban. Sekarang bulan Sya'ban. Perhitungannya berdasarkan bulan Hijriah, Pak ya. Bukan bulan Masehi. Sekarang bulan Sya'ban. Di sini wajib bayar zakat enggak? Sudah wajib bayar zakat belum? Belum wajib bayar zakat. Kenapa belum wajib? Belum haul. Tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan siapa yang punya sekian dinar wahala alail haul dan sudah mengendap selama 1 haul. Dia memiliki sekian dinar, 20 dinar tadi. Sekian juta. Tapi belum haul. Sehingga sampai di sini belum terhitung wajib zakat. Ada sebagian orang yang punya kekeliruan dalam menghitung zakat. Ada karyawan yang gajinya 5 juta per bulan. Sudah. Dia setiap bulan mendapatkan 5 juta. Wajib zakat enggak orang ini? Wajib zakat enggak? Dia tidak punya harta yang lain selain penghasilan ini. Wajib zakat enggak? Ada sebagian orang yang salah ngitung. 5 ini kali 12 berapa? Dia lebih di atas nisab. Berarti dia wajib zakat. Karena itu kamu kalau sudah mendapatkan gaji selama setahun dizakati 2,5% dari 60 juta. Ini salah atau benar? Ini perhitungan yang enggak benar. Kenapa? Karena ngitungnya bukan berapa penghasilan yang dia dapatkan, tapi yang dihitung adalah berapa nilai uang yang mengendap. Ini tabungan, Pak ya. Ini tabel tabungan, bukan tabel penghasilan. Kurva bukan ya. Kurva tabungan. Yang dihitung tabungannya, bukan uang yang dia dapatkan.
Pemasukan belum tentu jadi tabungan. 5 juta itu mungkin dia dalam 1 bulan cuman menyisakan, kalau di Jakarta ya cuman tinggal 1 juta. Kalau di Jogja bisa tinggal 3 juta Pak ya. Makanya yang Jakarta pindah ke Jogja Pak. Sudah. Begitu sampai di 1 nisab, ini tabungannya ya. Dia belum wajib zakat. Ditunggu sampai Sya'ban tahun depan. Sya'ban tahun depan. Misalnya sekarang tahun 1300 berapa? 1437. Maka nanti ditunggu Sya'ban 1438. Kalau sampai di Sya'ban 1438 ternyata tidak turun dari 1 nisab. Nah, di sini terus tidak turun dari 1 nisab, malah bertambah. Tapi mungkin bertambahnya nggak banyak. Maka disinilah baru dihitung, dikeluarkan 2,5%. Baik. Terus di sana tadi ada 2 pendapat ulama. Bagaimana kalau misalnya itu mengalami pengurangan? Dalam arti begini, dalam perjalanannya ternyata keuangannya terkadang naik turun nisab. Dia sebenarnya punya tabungan senilai 40 juta, 43 juta. Dalam perjalanan waktu tabungannya kadang naik, suatu ketika sakit turun ya. Kemudian naik lagi. Anaknya sekolah turun lagi. Naik lagi, apalagi misalnya kecelakaan turun lagi. Dan begitu seterusnya sampai akhirnya di akhir dia bisa mencapai 1 nisab. Kalau terjadi seperti ini bagaimana cara menghitungnya? Ada 2 pendapat. Kalau kita menggunakan pendapat Hanafiyah, perhitungan itu dimulai sejak aja di sini, sejak Sya'ban 1437. Terlepas dari adanya penurunan. Tapi kalau kita menggunakan pendapat jumhur, perhitungan itu baru dimulai di sini. Nanti haulnya dihitung di sini. Misalnya di sini Rajab. Nanti kemudian ngitung lagi haulnya. Dan insya Allah pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat Hanafiyah. Cukup memperhatikan pokoknya selama di awal sudah nisab dan di akhir haul nisab masih bisa dipertahankan, maka kewajiban membayar zakat 2,5% menjadi beban orang ini. Ini untuk cara perhitungan gampang ngitung zakat.